Halo, selamat siang Anda pemirsa Metro TV Sumatera Utara. Sekarang ini saya berada langsung dari Hotel Sibayak Brastagi dalam program Tanya Kemenkumham. Saya akan ajak Anda untuk bertemu dengan para narasumber saya yang akan membahas tentang diseminasi layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Ikuti saya. Selamat siang Anda pemirsa Metro TV di Sumatera Utara. Kembali saya Zaki Yusuf dalam program Tanya Kemenkumham. Seperti yang saya informasikan, kalau siang hari ini kita akan membahas dalam program diseminasi layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Sudah hadir 4 narasumber saya. Kita akan menyapa dulu ada Bapak Julius Manurung SHMH. Beliau selaku Kabid Pelayanan Hukum dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Selamat siang Pak Julius. Selamat siang Bung Zaki. Dan ada Pak Arif Setiawan, SEMAP, beliau adalah sebagai Kepala Seksi dari Izin Tinggal Keimigrasian Kanimsus Medan. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Bang. Dan juga ada Pak Yanuarlin Lubis, SEMSI, beliau selaku Kabid dari Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Benar ya Pak Yanuar? Baik. Dan juga ada Ibu Analia Trisna MM. Beliau adalah Ketua Umum Komunitas Perca atau Perkawinan Campur Indonesia. Selamat siang Ibu Analia. Selamat siang Bung Jack. Baik, kita akan berbicara selama 30 menit ke depan. Anda menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara. Saya pertama sekali mau ke Pak Julius dulu. Pak Julius, kalau saya ingin bertanya ke Anda, apa yang menjadi syarat kewarganegaraan di Indonesia, sekaligus juga kriteria pemohon dalam hal mengajukan permohonannya? Baik Bung Zaki, kalau kita berbicara warga negara Indonesia itu, kita harus pisahkan dulu antara kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Ketika berbicara pewarganegaraan, hanya ada 3 jalur untuk warga negara asing menjadi WNI. Yang pertama tentunya pasal 8 junto pasal 9, naturalisasi. Yang kemudian yang kedua pasal 19, ini berbicara dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2006 tentang 12 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 19 itu adalah perkawinan campuran, kemudian yang terakhir adalah pasal 20 terkait dengan orang yang dianggap berjasa sehingga masuk atau menjadi warga negara Indonesia. Untuk persyaratannya secara umum tidak sulit, tetapi persyaratan teknisnya yang ini hampir semua dari 3 pasal yang tadi saya sebutkan itu paling sedikit persyaratannya adalah 18 butir. Sedangkan untuk secara umum, kalau untuk naturalisasi itu dapat kita lihat minimal berumur 18 tahun, tinggal menetap di Indonesia secara berturut-turut paling singkat 5 tahun atau 10 tahun paling singkat tidak berturut-turut sudah tinggal di Indonesia. Demikian Bung. Oke, baik Pak Julius. Dari Pak Julius saya akan berpindah dulu. Saya mau ke Pak Arif. Untuk ke Pak Arif, saya coba melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diakui dan dilindungi oleh negara. Sebenarnya apa keterkaitan undang-undang tersebut dengan perkawinan campur sendiri, Pak Arif? Ya, baik Bang Jaki. Jadi keterkaitan dengan undang-undang tersebut dengan perkawinan campuran bahwa perkawinan bagi warga negara asing dengan warga negara Indonesia yang telah diakui sah dan diakui oleh negara itu akan mendapatkan kemungkinan nantinya bagi warga negara asing untuk mendapat hak sebagai warga negara Indonesia. Oke. Itu seperti itu dampaknya. Oke. Berbicara masalah definisi visa dan juga izin tinggal, mungkin pemirsa juga ingin tahu kali ya, Pak Arif, sebenarnya perbedaannya itu apakah memang perbedaan atau memang ada persamaan tapi justru ada yang berbeda? Seperti apa Pak Arif? Jadi esensinya bagi orang asing itu adalah visa dan izin tinggal. Cuman fungsinya berbeda. Kalau visa itu adalah surat keterangan yang memuat bahwa tanda persetujuan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan itu akan menjadi dasar syarat untuk mendapatkan izin tinggal. Itu kalau visa. Untuk visa. Dan izin tinggal sendiri diberikan bagi orang asing untuk menempati suatu wilayah di daerah wilayah Indonesia seperti itu. Oke, mungkin itu. Jadi saling berkaitan dengan visa dan izin tinggal. Baik, kita mau lanjut lagi pertanyaan karena memang narasumber saya ada 4, saya harus mengketerkaitkan antara keempat narasumber saya ini. Yang paling menarik kita kehadiran di sini ada Ibu Analia Trisna, beliau adalah Ketua Umum dari Komunitas Perca Indonesia, Ibu Analia. Yang ingin saya pertanyakan sebenarnya apa yang menjadi hal mendasar sampai saat ini yang diharapkan oleh Perca Indonesia untuk bisa menjadi lebih baik dalam bentuk aturan atau apapun yang barangkali diharapkan oleh Perca Indonesia, Bu Analia?
Ya, kami terima kasih sekali kepada Kementerian Hukum dan HAM. Memang aturan-aturan tentang pewarganegaraan dan kewarganegaraan itu sudah sangat bagus sekali. Namun memang sosialisasi yang harus kita gaungkan lebih masif, karena banyak dari anggota kami, karena Indonesia ini terlalu luas, Bung Jaki. Jadi kita harus terus-menerus sebagai organisasi masyarakat, kami berusaha untuk tetap menjadi partner yang positif sehingga kita dapat memberikan informasi yang tepat sasaran kepada anggota kita, khususnya untuk pelaku perkawinan campuran, sehingga mereka tidak tersesat. Jadi harapan kami untuk Kementerian Hukum HAM, baik dari Ditjen AHU ataupun Imigrasi dan Dukcapil tentunya, untuk terus bekerja sama dengan kami untuk memberikan layanan yang terbaik untuk keluarga perkawinan campuran, sehingga seluruh aturan-aturan dapat berjalan dengan baik. Tentunya ada positif dan negatif dalam aturan-aturan tersebut yang terus akan kita sempurnakan. Perca sendiri akan sebagai jembatan dan akan menyampaikan permasalahan-permasalahan apa saja yang kami hadapi di lapangan, sehingga adanya terus perbaikan aturan dari pemerintah, sehingga kita bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Oke, Bu Analia, bisa diberikan nggak contoh current issue mungkin ya, yang saat ini barangkali masih menjadi perdebatan terus di Perca Indonesia, dan diharapkan negara atau juga negara Indonesia bisa menjadi membuat satu aturan baru, karena menjembatannya adalah Perca Indonesia. Yang paling utama adalah anak hasil perkawinan campuran. Kenapa? Karena untuk kami sendiri, anak itu punya birthright. Artinya dia tidak minta dilahirkan dari rahim saya atau dari rahim misalnya Najwa Shihab gitu ya. Jadi ketika lahir dari rahim saya, maka dia akan ada dua kewarganegaraan yang dia dapat. Jadi WNI dan WNA. Nah, di sini kita diberikan hak anak berkewarganegaraan ganda terbatas sampai usia antara 18 sampai 21 tahun. Sebelum ulang tahun 21 harus memilih. Ini menjadi dilema untuk kami. Kenapa? Anak yang masih usia 21 tahun, dulu saya masih kuliah. Ini bagai buah si malakama nih, Bung Jaki. Pilih ayah atau ibu ini. Jadi masih kan? current issue 18 sampai 21 Betul. tahun gitu ya. Jadi kita harus diwajibkan, mau tidak mau itu suka tidak suka harus milih. Mau pilih ayah atau ibu, anak-anak ini selalu menangis. Kita di rumah ini, bapak, ibu, anak menangis. Kenapa saya harus pilih? Pilih ayah atau pilih ibu? Tidak bisa, gitu ya. Tapi wajib, kamu tetap harus memilih. Umumnya ibu-ibu seperti saya, ini WNI, terpaksa harus mengalah. Artinya apa? Karena anak umur segitu masih kuliah. Biasanya mereka kuliah di luar negeri, di negara dari ayahnya. Nah, dia mau nggak mau harus memilih WNA. Karena faktor ekonomi. Ketika memilih warga negara ayahnya, biaya kuliahnya kan akan menjadi sangat efisien gitu. Kalau kita memilih Indonesia, menjadi mahasiswa internasional dong. Biayanya belum tentu kita sanggup bayar. Itu barangkali mesti menjadi permasalahannya. Tapi terakhir, saya pengen berbicara ke Pak Yanuar sebelum kita nanti break di sesi pertama ini. Pak Yanuar, Anda kan pemegang data tertua sebenarnya di Dukcapil. Apapun itu data yang mengalir saat ini harusnya dari Dukcapil. Apa yang ingin Anda sampaikan berbicara tentang menjalankan undang-undang dalam hal kewarganegaraan ganda? Sama terkaitkan apa yang Bu Analia tadi sampaikan. Silakan Pak Yanuar. Terima kasih Mas Ceki. Kami Dukcapil prinsipnya kan menerima data. Kalau katakanlah ada seorang anak berkewarganegaraan ganda tidak melapor, ya datanya nggak ada sama kami. Jadi idealnya dan perlu kita sosialisasikan bersama-sama kepada komunitas anak berkewarganegaraan supaya jangan terlambat melapornya ke Dukcapil, supaya datanya ada, supaya nanti bisa semua dokumen kependudukannya tidak terlambat dan dapat tepat waktu, bisa dipergunakan untuk semua keperluannya di Indonesia. Oke, apakah di Dukcapil hanya sebatas menerima melapor atau menerima data? Di luar dari itu apa barangkali yang perlu disosialisasikan oleh di Dukcapil berbicara masalah kewarganegaraan juga pewarganegaraan? Mungkin perlu sosialisasi lebih masif terutama ke petugas-petugas kami di daerah. Karena kita paham bahwa pemahaman semua petugas di daerah belum sama. Akibat kawan-kawan itu hanya menerima undang-undang atau turunan-turunannya tidak pernah disosialisasikan secara langsung. Jadi harapan kita kepada pemangku kepentingan yang lebih tinggi supaya hal ini disosialisasikan. Misalnya masih ada kawan-kawan kita yang tidak ngerti apa bedanya kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Begitu juga apa izin tinggal tetap, apa izin tinggal terbatas. Semua istilah-istilah yang tidak ada di Dukcapil, banyak kawan-kawan Dukcapil tidak paham 100%. Karena itu tadi tidak ditemui secara langsung. Baik, Pak Yanuar, kita kembali lagi nanti di segmen kedua narasumber semuanya.
Anda tetap bersama kami dalam program Tanya Kemenkumham karena kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi dalam program Tanya Kemenkumham dan masih di Metro TV Sumatera Utara. Di segmen pertama tadi kita sudah mendengarkan seperti apa paparan dari masing-masing narasumber kita, tapi di segmen kedua ini saya akan secara lebih mendalam mungkin sedikit ya. Saya ke Pak Julius. Pak Julius, sebenarnya kalau kita berbicara terlalu jauh, berbicara masalah kewarganegaraan dan pewarganegaraan, apa sih sebenarnya Kemenkumham ingin kritisir untuk masalah kewarganegaraan dan juga pewarganegaraan, Pak Julius? Baik, Bung Zaki, kalau kita berbicara soal kewarganegaraan itu sudah sangat jelas bahwa kewarganegaraan itu adalah hal equal yang berkaitan dengan kita sebagai memang terlahir sebagai warga negara Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara pewarganegaraan, itu adalah jalur masuknya WNA yang seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa WNA itu memiliki kesempatan untuk masuk menjadi WNI. Nah, yang banyak orang awam pahami bahwa masuknya WNA ke Indonesia itu hanya satu saja. Semua mengatakan naturalisasi. Padahal ada 3. 1, naturalisasi. 2, perkawinan campuran. 3, yang dianggap berjasa. Contoh kalau kita biasa dengar nonton berita, pemain-pemain bola yang dikatakan naturalisasi. Sebenarnya kurang tepat istilah penggunaan naturalisasi. Bagi mereka pemain sepak bola. Iya, karena mereka itu adalah orang-orang yang dianggap berjasa untuk PSSI. Dibutuhkan oleh Indonesia untuk masuk di dalam tim PSSI. Demikian. Ya. Baik, saya mau ke Pak Arief Setiawan. Pak Arief, apa juga ingin Anda kritisir ketika berbicara masalah kewarganegaraan ini sendiri ya, Pak Arief ya? Tapi dari sisi keimigrasian sebenarnya, apa yang ingin Anda komentari? Dari sisi keimigrasian sebetulnya memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi warga negara asing, artinya khususnya bagi anak subjek ABG. Iya. Subjek ABG. Ya, anak subjek ABG dalam hal ini di pasal 3A. Ini dalam arti pemerintah menampung, mengakomodir bagi perkawinan campur yang anaknya masuk dalam subjek ABG. Inilah dikasih kesempatan ruang, dikasihkan kesempatan untuk memilih status kewarganegaraannya dan kemungkinan bisa menjadi warga Indonesia seperti itu. Apakah Anda barangkali ingin mengkritisir di segmen pertama tadi bahwasanya antara usia 18 dan 21 tahun itu Anda mau kaitkan ke situ? Ada batas ukurannya, ada mekanismenya tentunya seperti itu. Dalam hal ini bagi anak subjek ABG ya kan dikasih kesempatan usia 17 tahun untuk memilih, paling maksimal 21 tahun untuk memilih. Nah, namun adanya regulasi baru dalam hal ini di Permen, kita sebagai Direktorat Jenderal Imigrasi, regulator dari pemerintah, itulah adanya pewarganegaraan, tata cara seperti itu. Untuk proses menjadi kewarganegaraan Indonesia. Itu yang mungkin ingin Anda kritisir ya. Saya mau ke Pak Yanwar. Pak Yanwar, di segmen pertama Anda katakan bahwa ternyata masih banyak sekali di kabupaten atau juga di kabupaten kota itu belum bisa menjelaskan proses-proses ini sendiri. Masih banyak istilah-istilah mungkin dianggap tidak lazim mungkin ya bagi Dikduk Capil sebenarnya. Usaha apa sebenarnya untuk membuat mereka menjadi lebih mengerti dan proses-proses ini menjadi lebih cepat, Pak Yanwar? Ya, terima kasih Mas Zaki. Yang jelas itu untuk ke depan kita akan usahakan untuk ada sosialisasi yang lebih masif kepada petugas-petugas kita di kabupaten kota. Karena fungsi provinsi sebenarnya adalah pembinaan ke kabupaten kota, sementara eksekusi langsung pencatatan dan pendaftaran penduduk itu ada di kabupaten kota. Untuk itu kita akan kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi dalam hal ini yang mengadakan kegiatan BIMTEK dan sosialisasi langsung kepada semua pegawai negeri di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Karena kalau kita sendiri yang menyelenggarakan langsung tidak sanggup baik dari segi sarana maupun juga uangnya. Oke, baik. Nah, yang menarik sebenarnya kehadiran Ibu Analia ini sebenarnya. Anda sebenarnya hadir di sini ini bisa memberikan ruang yang sangat luas sekali, ingin menyuarakan seperti di segmen pertama tadi, butuhnya ruang yang lebih luas antara 18 tahun sampai dengan 21 tahun tadi. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apakah Komisi Perca ini berharap kepada negara untuk menaikkan batas usia? Apakah sudah pasti ingin berharap itu juga?
Kita berharap karena anak-anak ini kan masih perlu waktu untuk berpikir memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Dan perlu diingat anak-anak kami itu adalah bangsa Indonesia asli, di mana mereka lahir ke Indonesia sudah menjadi WNI dan tidak pernah meminta untuk menjadi warga negara asing. Itu yang tadi saya sampaikan, birthright. Sehingga ketika mereka sudah mencapai usia matang, mereka ini adalah aset bangsa Indonesia. Mohon dilihat sekarang kita era globalisasi. Di globalisasi ini semuanya kita citizen like world citizens ya. Jadi anak-anak ini bangsa Indonesia asli loh. Mari kita manfaatkan. Kami memberikan ini sumber daya. Kami bantu. Ayo kita menuju Indonesia Emas 2045. Manfaatkan anak-anak kami yang mana sudah berpendidikan di luar, dibiayai oleh negara luar. Tapi ketika mereka ingin kembali membangun Indonesia, berkontribusi dan berkarya di Indonesia, berikan peluang. Buka peluang itu dan ayo sama-sama dengan pemerintah, kita bukan minta diistimewakan, tidak. Dan kami adalah masyarakat biasa. Tadi kalau kita bisa lihat sebelum segmen tadi ya warga negara kawin campur atau keluarga kawin campur tidak semuanya high ekonomi. Kita semuanya sama, kita ingin memberikan juga berkontribusi untuk bangsa. Anak-anak kami juga mohon untuk diterima sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia asli yang ingin berkontribusi, manfaatkan untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Oke, jadi yang menjadi pertanyaan saya sebelum kita juga nanti break, apakah masalah PNBP ini juga kan tidak semua sebenarnya di Perca ini kan memiliki ekonomi yang bagus seperti yang Bu Analia katakan. Itu menjadi masalah juga nggak sih? Di Undang-Undang 12 2006, satu yang memang harus kita lihat dan cermati adalah tidak ada pembedaan antara WNA murni dengan WNA yang hasil kawin campur untuk anak kita. Jadi ketika kita ingin proses naturalisasi menjadi WNI, perbedaan itu terjadi? Di undang-undang sendiri tidak ada perbedaan. Jadi WNA ya WNA murni. Jadi ketika anak-anak kami sudah terlanjur menjadi asing, kemudian ingin kembali ke Indonesia, maka PNBP-nya disamakan menjadi 50 juta. Sama dengan misalnya warga negara Korea yang berbisnis di Indonesia. Anak kami yang masih muda tetap harus sama membayar 50 juta. Ya, nah itu yang mungkin harus kita lihat. Perubahan undang-undang diperlukan dengan melihat subjeknya adalah anak-anak hasil kawin campur yang merupakan mereka aset dari bangsa Indonesia juga. Seperti itu. Kita harus break dulu di segmen kedua ini karena nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami dalam program Tanya Kemenkumham. Kembali lagi dalam program Tanya Kemenkumham dalam materi diseminasi layanan kewarganegaraan dan juga perwarganegaraan. Ini merupakan segmen terakhir kita. Kita akan bertanya sekaligus juga closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mau ke Pak Julius dulu. Pak Julius, kalau tadi kita kritisirin ada Ibu Analia Trisna mengatakan sepertinya terlalu berat dengan biaya 50 juta tadi, sekaligus juga masih mempertanyakan kemungkinankah ada ruang masalah umur 18 dan 21 tahun tadi, apa yang bisa Anda berikan masukan mungkin, atau bisa memberikan insight, sekaligus juga closing statement. Silakan Pak Yus. Baik, terima kasih Bung Zaki. Memang menanggapi dari Ketum Perca ini memang sangat menarik. Kami pun selalu berkomunikasi dengan teman-teman di Perca, apa yang sebenarnya menjadi persoalan. Namun terkait dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan maupun turunannya yang nanti akan turun juga Permenkumhamnya, tentunya itu sudah dibahas bersama Perca sendiri. Tidak mungkin kami ujuk-ujuk mengeluarkan aturan, kami tidak melibatkan dari Perca sendiri. Nah, untuk kategori PNBP, memang kami pun sepakat harus ada pembeda antara naturalisasi biasa atau yang umum, WNA murni menjadi Indonesia, dengan anak yang udah dianggap WNA mau kembali menjadi WNI. Untuk soal PNBP-nya memang terkesan sangat mahal, 50 juta untuk naturalisasi. Kami juga berharap mudah-mudahan ke depan akan ada perubahan aturannya, bisa untuk yang anak-anak hasil Perca itu, Bung Zaki, dibedakan, tidak disamakan dengan WNA murni. Berarti Anda juga setuju sebenarnya jika pembedaan itu terjadi ya? Sangat-sangat setuju. Ya, karena mereka bagaimanapun seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketum, mereka tidak punya pilihan mau lahir dari rahim mana dan di mana. Kan itu. Kita menganut asas equality before the law. Nah, kemudian yang berikut, berkaitan dengan batasan umur, kalau saya beranggapan pada kesempatan ini mungkin yang dianggap anak itu adalah
17 tahun, masih diberikan kesempatan sampai umur 21 tahun. Kalau tadi permintaan Ibu Ketum sampai 30 tahun, saya pun menganggap 30 tahun bukan seorang anak lagi kan. Nah, Itu mungkin harapan kali ya. iya. Nah, namun satu lagi sebelum saya menyampaikan pernyataan penutup saya tertarik tadi dengan Pak Ian yang dari Disduk Capil Provinsi. Kami pun sangat terbatas dari sisi anggaran. Ini alasan yang klasik. Ya, tetapi untuk menjangkau melakukan sosialisasi mengenai pewarganegaraan dan kewarganegaraan menjangkau 33 kabupaten wilayah kerja kami di Sumatera Utara selesai dalam 1 tahun sangat-sangat berat. Namun untuk seluruh kita yang hadir pada saat ini dan seluruh pemirsa Metro TV yang kami mau sampaikan bahwa kita harus pahami bahwa Undang-Undang 12 2006 itu marwahnya adalah menghindarkan warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan. Itu tidak ada celahnya untuk kita mau mencabut. Republik Indonesia ini tidak ada secara eksplisit mengatakan bahwa kita mencabut. Tetapi keinginan bahkan terjadi kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu sendiri akibat dari personalnya sendiri. Oke. Sekian. Baik, itu dari Pak Julius. Saya mau ke Pak Arief. Apa yang bisa Anda kritisi mungkin dari acara pertemuan kita hari ini sekaligus juga closing statement. Pak Arief, silakan. Ya, baik Bang Zaki. Jadi dalam kesempatan dan momen baik ini memang saya apresiasi yang luar biasa. Artinya di sini ada pertemuan dari pihak komunitas Perca Perkebunan Campur dan dari sisi Dukcapil ini juga sama-sama dalam satu Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dari sisi keimigrasian sangat responsif. Artinya terkait dengan perkawinan campur dan anak subjek ABG. Tentunya didorong dengan adanya regulasi peraturan terbaru, bahkan itu salah satunya mengakomodir bagi bagi perkawinan campur atau anak subjek ABG yang memang untuk memilih dan menentukan status kewarganegaraan itu. Itu saja. Ya. Baik, terima kasih Pak Arief. Saya mau ke Pak Yanwarlin. Apa yang menjadi himbauan mungkin dari Pak Yanwarlin untuk para pemirsa Metro TV atau juga mungkin ada yang menyaksikan kita dari kabupaten juga kota. Silakan. Terima kasih Mas Zaki. Baik, untuk pemirsa sekalian, yang penting dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah hak semua warga negara, termasuk dalamnya ABG. Jadi untuk itu jangan segan-segan, segera saja langsung datangi Dukcapil. Apabila hal-hal teknis ada yang belum dikuasai kawan-kawan di kabupaten kota, segera berkoordinasi dengan kami di provinsi. Barangkali demikian. Terima kasih Pak Yanwar. Terakhir mungkin dari Bu Analia selaku komunitas atau ketua umum dari komunitas Perca atau Perkawinan Campur Indonesia, apa yang ingin Anda sampaikan? Terima kasih Bung Jaki, kami sangat senang sekali dari pemerintah dan masyarakat kita sudah terjadi integrasi dan hubungan yang sangat baik. Jadi baik dari Kementerian Hukum HAM dan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dukcapil. Memang saat ini yang menjadi konsen adalah banyaknya aturan yang birokrasinya masih terlalu panjang. Yang ini mungkin akan bisa kita bisa sinkronkan dan kita lebih efisienkan gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman pemirsa Metro TV, silakan kalau untuk yang melakukan perkawinan campuran, hubungin kami Perca Indonesia, karena kami di sini sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang penting bagi keluarga kita dan tentunya bagi perkembangan atau kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Dan tentunya kita akan terus-menerus berjuang bersama gitu, baik dari sisi kami dan pemerintah untuk memperbaiki. Memang tidak ada yang sempurna, tapi kami yakin bangsa ini akan terus maju dan akan terus berkembang pesat dan akan menuju aturan-aturan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih untuk semua narasumber saya. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan hasil yang baik untuk para pemirsa Metro TV Sumatera Utara, dan semoga ada pertemuan selanjutnya ya Pak Julius ya. Iya, bisa kita agendakan. Baik, demikian program kita di program Tanya Kemenkumham. Kita harus pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara. Saya Zaki Yusuf dan semua kru yang terlibat mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.